Oke, teman-teman, seperti yang saya janjikan bahwa video kali ini kita akan berbicara soal bagaimana peran pemimpin daerah dalam membuat kebijakan publik yang inovatif. Ya, kebijakan publik yang inovatif ini memang senantiasa dituntut, senantiasa ditunggu-tunggu oleh warga daerah. Karena kebijakan ini bukan hanya mempopulerkan sang bupati, tetapi kemudian juga banyak membantu warga-warga daerah yang memang sangat membutuhkan uluran tangan dari pemimpin melalui sebuah proses panjang yang namanya kebijakan yang inovatif, ya. Karena kebijakan pemerintah yang inovatif itu senantiasa hadir, ya, lahir dan tumbuh ya bagi pemimpin-pemimpin yang memang ya dekat dengan rakyat, mampu menyelami apa yang kebutuhan warga, dan tentu saja misalnya warga itu sangat menginginkan kebijakan-kebijakan yang inovatif yang pro terhadap mereka. Seperti yang saya singgung pada video sebelumnya bahwa apa yang dilakukan oleh Jembrana Bali misalnya di era Gede Winasa, atau misalnya apa yang dilakukan oleh Banyuwangi ya di era Anas, itu menunjukkan bahwa betapa visionernya seorang pemimpin kepala daerah dalam rangka untuk memajukan ya dalam tanda kutip Banyuwangi yang terisolasi selama ini, ya kita pahami terisolasi dari sisi geografis dan transportasi yang jauh dan seterusnya. Kemudian dalam beberapa referensi menunjukkan bahwa kemampuan Anas adalah sebagai pemimpin Banyuwangi kemudian mampu membuka keterbatasan itu dengan menghadirkan sejumlah kebijakan yang notabene adalah mampu membantu warga. Sebagai ilustrasi misalnya, ketika di Banyuwangi orang mengetahui bahwa banyak orang miskin, ya, maka di sana ada rantang kasih, ya. Ini kebijakan yang kemudian membantu orang-orang lansia untuk diberi makan. Ketika misalnya Banyuwangi memiliki wisata yang luas, kemudian Anas berusaha untuk menggarap itu dengan melibatkan semua SKPD plus semua stakeholder itu diikutkan untuk rembuk bersama dalam rangka untuk menggarap bagaimana wisata yang ada di Banyuwangi itu agar bisa menghasilkan. Nah, itulah kemudian dilakukan. Dan pada level desa kemudian Anas juga merancang sebuah program ya yang namanya e-budgeting pada level e-budgeting Vilex ya misalnya. Lalu ada internet masuk desa, lalu kemudian warga-warga yang ada di Banyuwangi itu proses parade inovasi ya di tingkat desa. Bayangannya adalah bursa inovasi desa ini diharapkan bisa memberikan ajang untuk saling belajar pemerintah desa untuk memahami bahwa setiap desa harus menciptakan minimal satu ya produk inovasi di desanya masing-masing. Dan kemudian itulah yang dilakukan oleh Anas misalnya, itu sebagai ilustrasi. Nah pertanyaannya adalah apa itu kebijakan inovatif? Nah kebijakan inovatif adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu saja yang dilakukan pemerintah itu adalah kebijakan yang sangat inovatif dalam pengertian bahwa boleh jadi itu berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Boleh jadi inovasi yang dibuat itu adalah menjawab krisis yang ada, menjawab tantangan dan kebutuhan warga, dan seterusnya. Nah, itu sangat-sangat penting untuk melihat bahwa seorang pemimpin itu harus pandai-pandai melihat dan memilah kira-kira kebijakan apa yang sangat dibutuhkan oleh warga. Itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita bisa melihat lebih jauh. Ya, kalau misalnya kebijakan inovatif itu adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah dan apa yang membedakan dengan pemerintah sebelumnya. Nah, inilah baru dikatakan inovatif ya. Maka ciri-cirinya bisa kita lihat misalnya, apakah kebijakan itu pro rakyat? Kedua adalah apakah misalnya kebijakan itu semakin transparan? Nah,
Yang ketiga adalah apakah ketika kebijakan itu rancang sangat partisipatif, melibatkan banyak orang, membuat semaksimal mungkin ruang-ruang dialog, ruang-ruang diskusi, dan apakah misalnya kebijakan yang dibuat itu adalah bagian dari tanggung jawab politik seorang pemimpin. Nah, inilah yang dikatakan Peterson itu yang penting untuk kita melihat bahwa kebijakan inovatif itu manakala dia memiliki 4 ciri ini ya. 1, pro-rakyat, transparan, partisipatif, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab ya. Meskipun misalnya dalam konteks politik ya, pertanggungjawaban itu selalu dimaknai bahwa apapun yang dilakukan oleh pemimpin, oleh pemerintah, kemudian harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Oleh karena itu, yang bisa dilihat adalah yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan. Itu 2 hal yang memang berbeda, tetapi itu harus dilakukan oleh pemimpin. Nah, penjelasan berikutnya adalah apa orientasi kebijakan publik itu. Nah, ini penting untuk orientasinya. Ya. 1, fokus pada problem warga. Itu harus diorientasikan. Ya, kebijakan yang inovatif. Mengutamakan kebutuhan warga, memberikan manfaat kepada warga. Kebijakan dibuat untuk bagian dari keberpihakan. Ya. Kebijakan publik bagian dari pelayanan. Kebijakan untuk menghargai warga. Dan kebijakan dibuat secara demokratis. Nah, itu kalau misalnya teman-teman bisa membaca lebih lanjut di tulisannya Den Haag ya. Itu. Nah, lalu masih banyak ya contoh-contoh yang lain yang saya kira orang bisa melihat bahwa proses kebijakan publik itu memang ya harus ya melibatkan sebanyak mungkin ya para stakeholder ya, dan ketika kebijakan itu pun sudah dibuat diharapkan adalah harus ada uji publik agar warga tahu, warga paham bahwa kebijakan itu benar-benar sudah termasuk dalam kategori kebijakan yang inovatif. Ya, sebagai ilustrasi misalnya saya ingin sampaikan ya. Di beberapa kabupaten kota di Kota Malang itu selalu ya di Jawa Timur misalnya selalu membuat sebuah terobosan-terobosan dalam kebijakan ya. Saya kira Surabaya itu adalah kota yang sangat identik dengan teknologi ya. Jadi segala sesuatunya kebijakan itu dibuat secara berbasis IT. Ya. Alasannya apa? Agar warga itu semakin mudah mengakses, mudah memberikan informasi, dan kemudian lebih transparan. Ya, sebagai ilustrasi misalnya kita bisa lihat praktek kebijakan yang inovatif misalnya ya pelayanan publik hampir mulai dari level kabupaten sampai ke kelurahan ya, kecamatan kelurahan itu ada banyak yang gratis. Yang sebelumnya itu banyak pelayanan administrasi itu berbayar. Nah, sekarang adalah dengan pemanfaatan teknologi ya, kemudian banyak pemerintah membuat terobosan ya. Nah, yang kedua adalah pemerintah tuh kadang-kadang juga membuat satu kebijakan yang namanya pengentasan kemiskinan. Ini di beberapa tempat dilakukan oleh Pemda. Itu. Jadi kebijakannya memang untuk diperuntukkan orang-orang yang tidak beruntung. Bagaimana caranya agar orang yang tidak beruntung itu semakin meningkat taraf hidupnya. Kemudian agar pemerintah itu bisa bekerja dengan baik dan tidak melanggar oleh aturan, maka pemerintah dan legislatif tentunya dia membuat alat pengaman yang namanya entah peraturan pemerintah, entah peraturan gubernur, entah peraturan bupati, wali kota dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah kemudian mencoba menerapkan namanya kebijakan kesehatan gratis, ya, pendidikan gratis. Ya. Lalu yang keempat adalah, nah ini menarik saya kira adalah beberapa Pemda itu menciptakan sebuah kebijakan yang bahasanya adalah pengaduan warga. Jadi manakala misalnya di tempat Anda, ya taruhlah misalnya di Kota Malang, ya Kota Malang itu ada website yang dibuat oleh Pemkot
khusus menangani pengaduan. Warga misalnya lewat di jalan, lalu jalannya lubang, tinggal teman-teman misalnya masuk di websitenya atau menggunakan radio atau menggunakan HP, ya, atau menggunakan aplikasi, lalu Anda mengatakan bahwa di tempat ini sedang ada jalan atau aspal atau banjir, sehingga Pemda itu langsung datang dan langsung memperbaiki, kemudian diunggah kembali. Nah, di beberapa tempat juga misalnya ada yang menggunakan berbagai macam item, ya, berbagai macam program, ya. Ada misalnya yang sengaja bekerja sama dengan radio, ya. Untuk kategori Kota Malang ada misalnya radio City Guide misalnya, itu adalah radio yang memang memberikan peluang yang besar kepada warga untuk berdialog langsung dengan pemerintah. Nah, khusus di Jakarta saya kira menarik, ya, karena di Jakarta itu ada perda yang dibuat oleh pemerintah dan wakil rakyat untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin. Jadi manakala ada orang miskin yang terjerat hukum dan dia tidak mampu membayar pengacara, kemudian dapat bantuan dari pemerintah daerah untuk mendapatkan rasa keadilan itu. Nah, ini adalah contoh-contoh yang saya kira itu menarik, dan sebagai titik kesimpulan saya kira ya dalam membuat kebijakan yang inovatif ini, satu, kita harus melihat kisah-kisah sukses yang dramatis dari kebijakan inovasi di beberapa daerah. Yang kedua adalah penyebarluasan ke media massa soal kebijakan yang inovasi ini menjadi penting, ya, untuk banyak diakses, untuk banyak dipelajari, dan syukur-syukur misalnya bisa direplikasi di daerah-daerah lain. Ketiga adalah kebijakan yang inovasi ini memang harus berorientasi pada hasil. Dan yang terakhir adalah kebijakan yang inovatif ini selalu menaikkan citra baik dari pemerintah. Inilah yang kemudian membuat banyak kepala daerah yang terpilih kembali pada era kedua. Karena apa? Kebijakan yang dibuat itu dirasakan oleh warga, dan pada saat yang sama adalah citra pemerintah juga semakin baik. Nah, inilah cerita dari dua pertemuan. Kita membicarakan pada pertemuan terakhir ini adalah contoh-contoh kasus yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, dan pertemuan sebelumnya kita berbicara secara teoretik apa itu kebijakan publik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.